Austria terdapat Slovenia dan Italia, sedangkan tetangga baratnya meliputi Swiss, Liechtenstein, dan Jerman. Ini berarti bahwa penduduk Austria yang mencari liburan akhir pekan singkat dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga ini dan menikmati penawaran mereka. Melihat lebih dekat Wina, ibu kota yang semarak, Anda akan menemukan bahwa, seperti banyak ibu kota lainnya, kota ini dibelah secara elegan oleh sungai yang penting, yaitu Sungai Donau. Pusat kegiatan dan kehidupan kota yang ramai sebagian besar terletak di sisi barat sungai, yang merupakan lokasi bandara internasional utama dan sejumlah tempat wisata terkenal. Sisi barat kota ini berdenyut dengan aktivitas budaya, sejarah, dan sosial, menjadikannya jantung daya tarik Wina. Dari istana yang megah hingga pasar yang ramai, area ini merangkum esensi warisan kota yang kaya dan semangat modern. Wina memiliki populasi yang cukup terkendali untuk ukuran ibu kota dengan sekitar 2 juta orang, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dengan total populasi Austria yang mencapai 9 juta jiwa, hampir seperempat penduduk negara ini tinggal di dalam atau di sekitar kota ini. Austria mencakup area seluas 84.000 km persegi, dengan kota-kota terkenal lainnya seperti Graz dan Salzburg. Meskipun memiliki jumlah kota yang terbatas, Austria memanfaatkan lahannya secara efisien, karena 62%-nya ditutupi oleh pegunungan Alpen. Dengan jumlah penduduknya yang besar, lahan yang tersedia untuk pembangunan kota cukup memadai. Jika Anda mengikuti sepak bola, Anda mungkin pernah mendengar tentang tim-tim seperti Austria Wien, Rapid Wien, Sturm Graz, dan Salzburg. Tim-tim ini mewakili kota masing-masing di negara tersebut. Kembali ke Wina, penting untuk disebutkan bahwa pada tahun 2024, berbagai perusahaan riset menempatkan Wina sebagai kota yang paling layak huni di dunia. Meskipun tidak selalu berada di posisi pertama setiap tahun, Wina secara konsisten berada di peringkat 5 besar kota paling layak huni di dunia. Bahkan, pada tahun 2018, Wina juga terpilih sebagai kota terbaik dan paling layak huni di dunia. Wina sering bersaing dengan Zurich dalam hal ini. Oleh karena itu, baik warga Austria maupun mereka yang pindah ke Austria untuk kehidupan yang lebih baik harus merasa beruntung. Baik Zurich di Swiss maupun Wina di Austria, keduanya membuat Eropa bangga dalam hal ini. Tentu saja kami akan berbicara tentang keindahan dan suasana Wina, tetapi penting juga untuk dicatat bahwa meskipun Austria berukuran kecil, negara ini memiliki salah satu sejarah yang paling kuno dan kaya. Nama Austria diyakini pertama kali muncul pada tahun 1996 yang berasal dari kata Jerman Austro. Orang Jerman sebenarnya menamai negara mereka Österreich, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Austria dan berarti negara timur. Nama Austria pada dasarnya adalah versi Latin dari nama asli negara ini.
Pada abad-abad berikutnya, sebuah dinasti penting yang membawa Austria menjadi terkenal dan terkenal muncul. Dinasti Habsburg Austria yang menjadi terkenal merupakan salah satu negara terbesar di abad ke-15 dan terlibat dalam perjuangan panjang selama puluhan tahun dengan kekaisaran besar lainnya, Kekaisaran Ottoman. Setelah masa pemerintahan Habsburg, Kekaisaran Austria dan Kekaisaran Austro-Hongaria terus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sejarah dunia. Kemudian Perang Dunia Baru dimulai, yang secara dramatis mengubah lanskap politik dan menandai berakhirnya era kekaisaran. Saat ini, sebagian besar bekas negara kekaisaran, termasuk Austria, telah bertransformasi menjadi republik dan demokrasi, yang mencerminkan pergeseran besar dari masa lalu kekaisaran mereka. Saat ini Austria adalah salah satu negara paling makmur di dunia dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Berbagai sumber menempatkannya di antara 20 negara terkaya. Misalnya, menurut Forbes, Austria berada di urutan ke-14 dalam daftar negara terkaya pada tahun 2024. Ini berarti bahwa pendapatan tahunan per kapita di Austria adalah sekitar $59.000. Austria juga merupakan pemain yang kuat dalam produksi dan branding. Merek-merek global terkenal seperti Red Bull, supermarket Spar, dan perhiasan Swarovski berbasis di Austria. Berbicara tentang supermarket, jika Anda mengunjungi Austria, khususnya Wina, Anda tidak akan menemukan supermarket besar yang buka pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, jika Anda merencanakan kunjungan singkat di akhir pekan, bersiaplah untuk memenuhi kebutuhan belanjaan Anda sebelumnya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa bahasa resmi di Austria adalah bahasa Jerman. Sebagian besar penduduknya berbicara bahasa Jerman Bavaria. Bahasa Slovenia dan Hungaria juga digunakan secara luas, dengan 2% populasi adalah orang Turki, dan 2% lainnya adalah orang Serbia dan Bosnia. Komunitas minoritas ini umumnya berbicara dalam bahasa asli mereka. Statistik menunjukkan bahwa 82% populasi Austria adalah orang Austria dan telah mengadopsi bahasa Jerman. Saat Anda berjalan-jalan, Anda akan melihat bahwa sebagian besar rambu-rambu di kota-kota ditulis dalam bahasa Jerman, yang mencerminkan penggunaan bahasa tersebut secara luas. Selain itu, orang Austria selalu menjadi pelindung gereja dan agama Kristen sepanjang sejarah mereka. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa orang Austria adalah penganut Katolik yang taat. Menurut sumber, 55% dari populasi negara ini mengaku beragama Kristen dan Katolik. Sebanyak 5% lainnya menganggap diri mereka Protestan, sementara 25% penduduknya mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak beragama. Muslim berjumlah sekitar 8% dari populasi. Minoritas lainnya termasuk orang Yahudi dan penganut agama lain. Yang menonjol di sini adalah bahwa ateis dan orang yang tidak percaya diperkirakan mencapai lebih dari 25% dari populasi. Serupa dengan tetangga utara mereka, Republik Ceko, Austria memiliki sejumlah besar orang yang tidak percaya, terutama di antara kelompok usia 18-50 tahun. Beralih fokus dari informasi umum tentang negara ini ke kehidupan sehari-hari, Wina, ibu kotanya, akan menyambut Anda dengan suasana yang tenang dan teratur. Saat Anda melihat sekeliling, Anda akan melihat orang-orang bersepeda ke tempat tujuan mereka, mobil-mobil yang melaju di jalanan yang bersih tanpa membunyikan klakson, dan para pejalan kaki yang berjalan-jalan. Di Wina, di mana Anda hampir tidak akan menemukan sampah di tanah, penduduknya secara bertanggung jawab membuang sampah mereka di tempat sampah hijau. Mereka membuang botol kaca ke tempat sampah dengan tutup berwarna hijau dan sampah kertas dan plastik ke tempat sampah dengan tutup berwarna kuning. Wina memiliki banyak sekali bangunan bernilai arsitektur tinggi, masing-masing menampilkan perpaduan unik antara sejarah dan estetika. Sebagian besar bangunan ini dibangun dengan cermat dalam warna putih bersih dan berbagai nuansa putih yang elegan yang mencerminkan pesona yang tak lekang oleh waktu. Bangunan-bangunan berusia ratusan tahun ini berdiri dengan sempurna dan megah seolah-olah baru dibuat kemarin. Kemegahannya tidak berkurang oleh perjalanan waktu. Saat Anda berjalan-jalan di jalanan Wina yang mempesona, Anda akan menjumpai bangunan-bangunan di setiap belokan yang memikat untuk diabadikan dalam foto. Masing-masing merupakan bukti warisan arsitektur kota yang kaya. Sebagai contoh, ada sebuah mahakarya di Jalan Lingkar di pusat kota yang ramai.
Inilah gedung Parlemen Austria yang secara luas dianggap sebagai salah satu gedung parlemen terindah di dunia dalam hal arsitekturnya yang indah. Bangunan ini dibangun dengan cermat oleh arsitek Denmark yang terkenal antara tahun 1873 dan 1883. Sebuah proyek yang berlangsung selama 1 dekade. Sayangnya, bangunan yang Anda kagumi saat ini tidak sepenuhnya sama dengan bangunan yang pertama kali dibangun. Gedung parlemen mengalami kerusakan parah selama periode penuh gejolak Perang Dunia II. Namun, orang-orang Austria yang tangguh dengan susah payah merestorasinya tanpa menyimpang dari desain aslinya dan dengan penuh kemenangan membukanya kembali untuk umum pada tahun 1996. Jika mau, Anda bisa mengambil foto di depan gedung seperti gadis Asia ini atau masuk lebih jauh dan berkeliling ke bagian dalamnya. Tepat di sebelahnya, Anda akan menemukan bangunan megah lainnya, yaitu Balai Kota Wina. Anda akan selalu melihat bendera Austria berkibar di atas bangunan dan arsitektur penting tersebut. Bendera Austria terdiri dari garis-garis horizontal berwarna merah dan putih. Ada yang mengatakan bahwa bendera ini merupakan bendera tertua yang masih digunakan hingga saat ini, dengan asal-usulnya yang berasal dari abad ke-12. Menurut legenda, bendera ini melambangkan warna merah darah yang menutupi mantel Adipati Austria saat pengepungan, dengan bagian putih melambangkan bagian yang tidak tersentuh di tengahnya. Jika Anda lelah saat menikmati arsitektur di area ring di Wina, Anda dapat beristirahat di salah satu area festival yang didirikan di sudut-sudut kota, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, dan menikmati minuman atau camilan. Mengamati suasana di antara para pekerja dan pengunjung festival, mereka tidak terlihat sangat stres atau cemas. Baik para pekerja maupun pengunjung tampak menikmati ketenangan yang dibawa oleh ketenangan. Saat duduk di suatu tempat dan mengamati sekeliling, Anda mungkin tiba-tiba melihat kereta kuda dan kereta kuda muncul di tengah lalu lintas. Penting untuk dicatat bahwa naik kereta kuda sangat terkenal di Wina. Para kusir kereta kuda ini menjemput pelanggan mereka di tempat-tempat wisata di kota ini dan membawa mereka berkeliling kota dengan menunggang kuda. Mereka tidak hanya membawa pelanggan berkeliling, tetapi juga memberikan deskripsi lisan tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi. Wisata dengan kereta kuda ini bukanlah penemuan modern. Tradisi kereta kuda di kota-kota di Eropa Tengah, seperti Republik Ceko dan Austria, sudah ada sejak abad ke-17. Bentuk transportasi ini, yang telah menjadi simbol budaya di masyarakat ini, menambahkan sentuhan nostalgia pada Austria kontemporer dan mendukung mereka yang mencari nafkah dari pariwisata. Meskipun sebagian besar kusir kereta kuda adalah pria, Anda dapat sesekali melihat kusir wanita di jalan. Sayangnya, kuda-kudalah yang menanggung beban berat dari tradisi ini. Jalan-jalan di Wina dirancang sangat fungsional untuk tujuan yang dimaksudkan. Sebagai contoh, hampir semua jalan utama memiliki jalur terpisah untuk sepeda dan pejalan kaki. Jika Anda berjalan di jalur sepeda dan skuter listrik, Anda mungkin akan tertabrak oleh pengendara sepeda yang melaju kencang seperti badai, sehingga membahayakan kedua belah pihak. Penduduk Wina sangat bangga dengan kebersihan kota mereka, sehingga mereka bahkan tidak menyarankan untuk membuang puntung rokok di tanah. Anda akan sering melihat wadah plastik berwarna oranye dan abu-abu di dekat jalur sepeda khusus untuk puntung rokok. Keamanan di Wina berada pada tingkat yang sangat tinggi. Banyak lokasi-lokasi penting di kota ini memiliki patroli polisi. Patroli ini tidak mengganggu orang kecuali jika ada situasi yang tidak normal, sehingga penduduk dan pengunjung dapat berjalan-jalan dengan aman. Beberapa patroli berkeliling dengan mobil, sementara yang lain memastikan keamanan dalam kelompok di sudut-sudut jalan. Wina juga menawarkan berbagai layanan otomatis yang berlokasi di ruang publik. Salah satu fasilitas yang berguna adalah alat pengukur berat badan. Orang-orang dapat dengan mudah menghampiri alat yang terletak di dekat halte bus untuk mendapatkan informasi terkini tentang berat badan mereka. Layanan penting lainnya yang disediakan untuk kepentingan publik adalah stasiun air minum gratis yang secara cerdik didinginkan oleh energi matahari. Anda dapat mengisi botol Anda dengan air es dingin di stasiun-stasiun ini, menikmati kenyamanan seolah-olah Anda membelinya dari toko. Yang menarik, rasa air ini seringkali lebih unggul daripada air kemasan yang dijual di toko-toko, memberikan kenikmatan yang tidak terduga bagi indera perasa.
Mengingat Wina menggunakan mata uang euro dan termasuk salah satu kota termahal di Eropa, memanfaatkan stasiun air dingin gratis ini alih-alih membeli air dapat menghasilkan penghematan yang signifikan. Terutama di akhir pekan, ketika sebagian besar supermarket tutup, Anda mungkin akan membayar lebih jika membeli air dari kios yang dikelola oleh orang Turki dan Asia Selatan di stasiun metro. Kios-kios ini biasanya menjual botol berukuran setengah liter dengan harga sekitar 1,5 euro yang dapat bertambah dengan cepat. Oleh karena itu, jika Anda merasa haus saat menjelajahi kota, sebaiknya Anda mencari kios-kios air dingin gratis ini di area yang ramai dikunjungi turis untuk melepas dahaga tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, orang-orang yang membawa anjing sering menggunakan stasiun ini untuk menghidrasi dan mendinginkan hewan peliharaan mereka, memastikan kenyamanan semua orang selama petualangan mereka di Wina. Fitur lain yang ditemukan di Wina yang umumnya terlihat di negara-negara Arab adalah titik-titik pendingin semprotan air umum. Meskipun iklim Wina jauh lebih sejuk dibandingkan dengan Arab, titik-titik pendingin ini tersedia untuk umum. Jika Anda merasa kepanasan, Anda dapat berdiri di bawah semprotan air untuk mendinginkan diri, menjadikannya layanan yang bagus untuk hari-hari musim panas. Mari kita bahas sedikit tentang sistem transportasi yang banyak dipuji di kota ini. Pertama dan terutama, sistem transportasi Wina berjalan dengan lancar dan efisien. Jika Anda ingin bepergian antara bandara dan pusat kota Wina, pemerintah Austria menawarkan dua layanan penting. Yang pertama adalah City Airport Train yang mewah dan cepat, yang membawa Anda dari bandara ke kota hanya dalam waktu 16 menit. Namun, opsi ini sedikit mahal dengan tiket seharga 15 euro per orang. Pilihan kedua adalah kereta ES7 yang lebih terjangkau, yang mengambil rute yang lebih panjang melalui kota. Sistem metro dan kereta api di kota ini umumnya sudah agak tua, dan Anda harus membuka pintunya secara manual. Tiket diperlukan untuk sistem metro dan kereta api, tetapi tidak ada pintu putar, mirip dengan sistem di Republik Ceko. Ini berarti beberapa orang mungkin menaiki kereta ini tanpa membayar. Sistem angkutan cepat di Wina dikenal sebagai U-Bahn, dan Anda akan melihat berbagai warna tanda U di stasiun-stasiun metro ini. Jika Anda ingin bepergian dengan jarak yang lebih pendek di dalam kota, tram adalah pilihan yang tepat. Hampir setiap jalan di kota ini memiliki sistem tram, sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda tanpa perlu berjalan kaki. Tiket sekali jalan untuk metro dan tram bisa jadi mahal, dengan harga sekitar 3 euro per perjalanan. Namun, Anda dapat menghemat uang dengan membeli kartu transportasi mingguan. Tentu saja, ada taksi di kota ini, tetapi jika Anda berasal dari negara dengan nilai mata uang yang lebih rendah, saya sarankan untuk menghindari taksi. Pengemudi taksi dapat mengenakan tarif selangit seperti 50 euro untuk jarak yang lebih pendek dari 10 km, dan Austria adalah salah satu negara di mana hal ini umum terjadi. Jika Anda ingin makan cepat saat bepergian di Wina, ada sekitar 500.000 orang Turki yang tinggal di sana, dan mereka memonopoli sektor doner yang sangat besar. Kios-kios ini menjual doner yang disesuaikan dengan selera orang Jerman dan Austria. Anda akan melihat toko-toko doner Turki di seluruh Wina, yang juga populer di kalangan turis Arab dan Asia. Tempat lain yang wajib dikunjungi di Wina adalah Istana Habsburg. Halaman istana ini sangat luas, dan orang-orang dapat bersantai di halaman rumput di sekitarnya. Menurut sejarah, dinasti Habsburg menggunakan istana ini sebagai kediaman musim dingin mereka. Istana ini menyimpan barang-barang milik para raja dan ratu pada zaman itu. Misalnya, kutipan terkenal dari Ratu Austria Marie Antoinette, "Biarkan mereka makan kue jika mereka tidak punya roti." Kabarnya diucapkan di istana ini. Istana yang telah berdiri tegak selama lebih dari 600 tahun ini juga dikenal sebagai Istana Kekaisaran Wina. Dengan keindahan istana dan jalanannya, tidak mengherankan jika mobil-mobil di Wina juga memukau. Pengemudi di kota ini mengikuti peraturan lalu lintas dengan cermat,
Dan sebagian besar kendaraan yang Anda lihat adalah mobil premium dari merek-merek ternama Jerman. Anda harus berusaha keras untuk menemukan mobil yang lebih tua dari model tahun 2020. Kendaraan yang ada di jalan sangat mengesankan, mewah, dan berkualitas tinggi, mencerminkan kemakmuran kota ini. Dengan pendapatan per kapita tahunan sekitar 60.000 euro, diperkirakan orang-orang di Austria mendapatkan gaji bulanan rata-rata 4.000 euro hingga 5.000 euro, yang memungkinkan kemewahan dalam memilih mobil. Di situs web resmi merek-merek mobil terkenal, Anda akan menemukan bahwa mobil Toyota baru dijual di Wina dengan harga antara 20.000 euro dan 30.000 euro. Model-model baru dari raksasa Jerman, Mercedes dan BMW berkisar antara 30.000 hingga 60.000 euro. Meskipun harga-harga ini mungkin terlihat tinggi untuk mobil baru, Anda dapat menemukan model bekas dengan harga setengahnya. Mengingat model-model kelas atas yang terlihat di jalanan, orang Austria kemungkinan besar lebih suka membeli mobil baru. Jantung kota Wina yang sebenarnya berdetak di sini, di Stefanplatz. Lokasi ini, yang dapat Anda capai langsung dengan metro, adalah rumah bagi semua merek terkenal yang dapat Anda bayangkan dan Katedral Santo Stefanus yang terkenal. Terlepas dari keyakinan Anda, arsitektur katedral ini sangat menginspirasi pada pandangan pertama. Di sekitar katedral selalu ada kerumunan besar orang yang berasal dari berbagai negara yang berkumpul di sini untuk mengagumi keindahannya. Aktivitas utama mereka saat melihat katedral adalah mengambil banyak foto, mengabadikan kemegahannya dari berbagai sudut. Stephansplatz, alun-alun utama kota ini memang sangat luas dan dapat menampung ribuan orang secara bersamaan, menjadikannya pusat aktivitas dan tempat yang sempurna untuk menonton. Di sini, Anda dapat melakukan pengamatan yang jelas tentang penampilan fisik orang Austria secara umum, dengan memperhatikan bahwa secara umum mereka tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan orang Eropa lainnya. Rata-rata pria Austria memiliki tinggi badan sekitar 190 cm, sedangkan tinggi rata-rata wanita sekitar 190 cm, sehingga Anda dapat merasakan perawakan mereka. Jika dilihat lebih dekat, pria dan wanita seringkali memiliki mata biru atau hijau yang mencolok, suatu ciri yang umum di antara orang Austria. Khususnya di kalangan wanita, fitur wajahnya tidak besar dan cenderung mungil, menambah penampilan mereka yang berbeda dan halus. Selain kulit putih dan berambut cokelat, orang Austria umumnya memiliki rambut pirang alami. Fitur-fitur ini digabungkan membuat mereka menyerupai orang Jerman dan Swedia dalam hal genetika wajah. Baik orang dewasa yang lebih tua maupun orang parubaya memiliki kesan serius. Kaum muda berusia 18-25 tahun di alun-alun Wina cenderung lebih banyak tersenyum, sementara orang dewasa yang lebih tua tampak lebih disiplin dan tegas. Anak muda Austria tidak malu-malu di depan kamera. Mereka tersenyum dan berpose dengan senang hati, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara mental dan bahagia. Perlu juga disebutkan bahwa orang-orang di sini terlihat kaya dan makmur, namun secara umum Wina kurang hangat. Jika Anda melakukan perjalanan ke Praha di Republik Ceko, hanya 4 jam ke arah utara, Anda akan merasakan suasana yang lebih hangat. Namun di Wina, kehangatan ini tidak ada. Semua orang tampak elit, dan tampaknya ada kontes ego di antara orang-orang, seolah-olah semua orang berada di puncak, dan tidak ada yang peduli dengan orang lain. Tentu saja, ini adalah pengamatan saya, dan kenyataannya bisa saja sebaliknya. Selain itu, seperti halnya di Republik Ceko, banyak orang di Austria memiliki tato. Di Wina, semua orang, mulai dari petugas kebersihan jalan hingga orang biasa, memiliki tato dan tindik di bagian tubuh yang tak terduga. Hal ini menunjukkan masyarakat yang beragam, di mana apa yang Anda lakukan dengan tubuh Anda adalah sepenuhnya urusan Anda, dan tidak ada yang mengganggu. Bahkan jika Anda kelebihan berat badan, orang-orang di Wina tidak menghakimi atau menatap Anda. Negara ini juga memiliki kebijakan liberal mengenai ganja. Produk yang mengandung zat narkotika dalam jumlah tertentu diizinkan untuk dijual di Wina dan Austria. Menariknya, pengemis di Austria tampak lebih sehat, lebih muda, dan lebih terawat dibandingkan dengan pengemis di negara lain. Sebagai contoh, orang ini terlihat seperti mengemis hanya untuk bersenang-senang.
Sepertinya mereka bisa dengan mudah menemukan pasangan yang kaya raya. Setidaknya anak laki-laki ini mencoba mencari uang dengan membuat musik. Namun, ada juga yang benar-benar membutuhkan, seperti seorang pria yang kehilangan anggota tubuhnya dan hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan. Tapi jangan terkecoh dengan gambar-gambar ini. Peluang untuk bertemu dengan tunawisma dan pengemis di Wina sangat kecil, dan sebagian besar penduduknya menikmati kualitas hidup yang tinggi. Di pusat kota Wina, meskipun banyak orang, saya melihat kurangnya aktivitas selain berbelanja. Tidak ada penari jalanan, musisi, pelukis, atau penampil lainnya yang biasanya menghidupkan dan menyemarakkan alun-alun. Bahkan setelah menjelajahi setiap sudut alun-alun, saya hanya melihat orang-orang yang masuk dan keluar dari toko-toko dan kafe atau sekadar berjalan-jalan. Hal ini berkontribusi pada penampilan kota yang agak membosankan dibandingkan dengan ibu kota Eropa lainnya, yang seringkali ramai dengan pertunjukan jalanan dan kegiatan budaya yang meriah. Namun, Anda akan melihat banyak gadis-gadis muda bermata biru, cantik, dan banyak pria yang terlihat karismatik dan kaya, menambahkan sentuhan elegan di jalanan. Satu hal yang pasti, negara ini sangat aman. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk pada Anda di ibu kota mungkin kurang dari 1%, menjadikannya salah satu kota teraman yang bisa Anda kunjungi. Anda juga tidak mungkin bertemu dengan anjing yang berbahaya, karena kota ini telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan. Saya tidak melihat ada anjing liar yang berkeliaran di jalanan, dan mereka yang memiliki anjing yang berpotensi agresif, moncongnya diikat dengan aman. Ini berarti bahwa meskipun anjing-anjing tersebut menjadi agresif, mereka tidak dapat menggigit Anda, memberikan lapisan keamanan tambahan bagi penduduk dan wisatawan. Pendekatan proaktif kota ini terhadap pengendalian hewan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati waktu mereka di Wina tanpa perlu khawatir akan bertemu dengan hewan-hewan yang sulit diatur. Jika Anda bosan mengunjungi museum atau berjalan-jalan di pusat perbelanjaan yang luas, kota ini menawarkan alternatif lain. Wina memiliki sungai yang indah. Area di sekitar sungai ini dilengkapi dengan perahu yang indah dan tempat di mana keluarga dapat menghabiskan waktu bersama. Mereka yang bosan dengan pusat kota dapat duduk di bangku-bangku di tepi sungai Danube, menikmati es krim dan mengobrol dengan keluarga. Hal ini memungkinkan Anda untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk dan menikmati waktu yang tenang. Jika Anda mempertimbangkan untuk tinggal di Wina setelah mendengar semua ini, Anda harus tahu tentang harga sewa. Apartemen di Wina umumnya berukuran kecil dalam satuan meter persegi. Apartemen satu kamar tidur biasanya berukuran sekitar 45 meter persegi dan harganya sekitar 1.500 euro per bulan. Apartemen dengan 2 kamar tidur seluas 60 meter persegi dapat disewa dengan harga lebih dari 2.000 euro per bulan. Jadi, untuk hidup nyaman di Austria, bahkan di apartemen dengan 1 kamar tidur, Anda membutuhkan pendapatan bersih bulanan sekitar 3.000 euro. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dapat hidup dengan kualitas hidup rata-rata di kota ini dengan pendapatan bersih lebih dari 5.000 euro. Jika Anda berada di Austria untuk kunjungan singkat, Anda harus mencoba hidangan terkenal mereka, Schnitzel Austria. Beberapa restoran membuat hidangan ini dengan ayam, disajikan dengan irisan lemon dan salad kentang. Ada juga tempat yang membuat schnitzel dengan daging sapi muda, menyajikannya dengan cara yang sama. Selain itu, Austria memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap alkohol dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Misalnya, mereka mengizinkan hingga 20 gram etanol murni dalam minuman beralkohol standar, 2 kali lipat dari jumlah yang diizinkan di negara-negara Eropa lainnya. Mengenai tokoh-tokoh terkenal, Anda akan sering mendengar nama Mozart di Austria karena musisi terkenal di dunia ini adalah orang Austria. Demikian pula Sigmund Freud, yang terkenal di dunia psikologi, juga orang Austria. Banyak anggota keluarga Rothschild, salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia, adalah warga negara Austria. Sekian dulu tentang Austria dan Wina. Jika Anda menikmati video ini, silakan sukai dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Selamat tinggal!